Begitupun poin keempat, yaitu program kerja kelompok. Nah, di sini teman-teman melaporkan apa saja yang sudah dikerjakan secara kelompok. Nah, di sini saya tambahkan kembali, nanti teman-teman bisa konfirmasi ke DPL program kerja kelompok anggota yang aktif dan anggota yang tidak aktif. Pasti ada di dalam padepokan, ya. Entahkah hambatannya karena komunikasi jarak jauh atau dari awal tidak bisa dihubungi. Nah, ketua padepokan yang hadir di sini itu dikonfirmasi ke DPL. Bu, kami sudah melaksanakan program kerja kelompok, misalnya bagi-bagi masker. Tetapi teman-teman yang aktif itu hanya 3 mahasiswa. 2 mahasiswa itu tidak mengikuti. Nah, sehingga DPL punya acuan dalam memberikan penilaian, tidak disamaratakan mana teman-teman yang ikut berpartisipasi dan yang belum berpartisipasi. Nah, kemudian poin yang kelima adalah laporan progres program kerja. Nah, di laporan progres program kerja ini nanti akan dilihat sampai tanggal 16 Juli ada berapa program kerja individu dan program kerja kelompok yang teman-teman sudah laksanakan. Jadi pada intinya penilaian satu ini merupakan langkah awal untuk penilaian selanjutnya. Nah, kan KKN itu ada beberapa acuan penilaian. Yang pertama adalah nilai hasil ujian pendalaman kemarin. Bagi teman-teman yang belum ikut, nanti kami akan melaksanakan ujian pendalaman susulan. Ini dilaksanakan setelah pembekalan kemarin. Kemudian penilaian yang kedua, pelaksanaan program kerja yang dinilai setiap minggunya. Kemudian ada pemenuhan jam minimal KKN 182 jam. Silahkan kalau mau lebih, Bapak sarankan lebih. Jangan pas atau kurang. Nah, karena ketika lebih, dosen masih bisa, misalnya nih ada program kerja yang sudah dilaksanakan, tetapi dianulir oleh DPL karena tidak sesuai dengan kesepakatan dengan DPL, karena melaksanakan program kerja tersebut, sehingga program jam minimal KKN itu otomatis berkurang. Nah, olehnya itu Bapak sarankan lebihkan, banyakkan kegiatan, ya. Ketika Anda menjadi relawan-relawan itu boleh ditulis dalam bentuk program kerja. Ya, misalnya kemarin ada mahasiswa UST mengirimkan saya foto, itu relawan tembakau, boleh silahkan. Ada juga relawan penyemprotan disinfektan, bagus sekali ya. Kemudian ada juga relawan yang bagi-bagi masker, bagus sekali ya. Nah, itu tentang penilaian. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, KKN itu bukan hanya tentang apa yang sudah kita laksanakan, tetapi nilai apa nantinya yang akan kita peroleh di akhir KKN. Dan saya yakin teman-teman semuanya ingin nilai paling baik pada saat akhir KKN. Nah, kemudian yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan selain penilaian, yaitu teman-teman yang terkonfirmasi terpapar virus COVID-19 ya. Para ketua padepokan yang saya hormati, jadi kita tunggu. Teman yang terpapar COVID-19, yang pertama dia harus isolasi mandiri. Kemudian yang kedua, jika ada program kerja kelompok, itu langsung diberitahukan tugasnya apa, ya. Kalau tapi tidak dipaksa ya. Misalnya ada saran apa, ada ide apa, ya. Kalaupun tidak dibalas ya tidak usah dipaksa, tidak usah dipaksakan. Nanti tinggal konfirmasi ke DPL-nya. Tetapi kalau masih bisa, ya silahkan tetap bekerja sama. Dan mohon teman-teman ketua padepokan menjaga betul para anggotanya. Maksud saya menjaga itu apa ya? Mengecek
kondisi kesehatan ya masing-masing anggota setiap hari. Ya, ketika Anda virtual seperti ini, ditanyakan kabarnya bagaimana. Oke. Baik, saya tidak ingin berlama-lama, saya sebenarnya pengen, lebih banyak mau mendengarkan teman-teman semua, bagaimana pelaksanaan KKN yang sudah berjalan kurang lebih berapa hari ya? Kurang lebih, 1 pekan. Nah, sehingga kita bisa melakukan refleksi untuk lebih baik ke depannya. Oke, baik, para tim KKN apabila ada yang ingin disampaikan, saya, persilahkan. Oke, jika belum ada nanti silahkan kalau ada yang ingin disampaikan langsung saja. Baik, teman-teman semua, Bapak akan buka sesi tanya jawab, ya, apabila ada hal-hal yang terjadi di Padepokan, ya, selain masalah pribadi tentunya, tetapi masalah yang berhubungan dengan kegiatan KKN, Bapak persilahkan. Karena pernah kita koordinasi nasional awal sebelum penerjunan, sangat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, sehingga tidak semua teman-teman dapat kesempatan untuk bertanya. Makanya di koordinasi yang kedua ini, Bapak harapkan diskusi, lebih lebih memiliki porsi waktu yang cukup banyak. Ya, silahkan teman-teman, dimulai dari siapa dulu? Pak Irfan minta tolong saya dibantu teman-teman yang bertanya melalui chat atau teman-teman yang ada di YouTube ya, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan langsung chat atau berkomentar di YouTube KKN LP3M UST. Ya. Kan lewat YouTube, ya silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan melalui kolom komentar. Bapak, izin bertanya. Bapak, izin bertanya ya, Pak. Ya. Saya Siapa dulu? Saya dulu, Mas. Oh iya, ya silakan, Mbak. Ya. Selamat sore untuk teman-teman semuanya. Salam dan bahagia. Selamat sore, Matil. Salam dan bahagia. Izin bertanya terkait laporan setiap minggu, Pak. Itu tuh dikerjakan per individu kan? Nanti dijadiin satu file, kemudian dikumpulkan di Google Form itu cuma ketua saja kan yang kumpul, Pak? Apa gimana? Iya. Jadi saya konfirmasi, yang dikirim teman mahasiswa itu adalah DPL-nya. Ya, jadi tidak ada kewajiban melalui Google Form. Melalui WA pun ke DPL itu boleh. Nah, cara mengumpulkannya itu kan di situ ada program kerja kelompok dan ada program kerja individu. Semuanya dijadikan jadi satu. Misalnya ada 5 anggota di dalam sebuah kelompok, berarti ada 5 laporan di dalamnya, ada 5 laporan individu, ya minimal ya, karena melaksanakan satu program kerja. Kemudian ada juga di dalamnya laporan kelompok, berarti 6 laporan yang harus dikumpulkan. Dan laporan ini tidak melalui Google Form, tergantung DPL-nya masing-masing, pengennya lewat mana. Jadi misalnya lewat WA, jadikan satu file semuanya, kemudian kirimkan. Ya, ini kan setiap hari Senin, besok Senin, teman-teman meskipun tidak ditagi DPL-nya ya, Bismillah, jangan berpikir,
wah ini kan saya tidak ditagih, tidak usah saya mengumpulkan. Jangan seperti itu. Jadi sebelum ditagih, teman-teman semuanya mengumpulkan laporan langsung dikirim. Salam dan bahagia, mohon izin Bapak Irfan, kami Padepokan 111 mengumpulkan laporan program kerja selama mulai dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, langsung seperti itu. Jadi bukan lewat Google Form ya, itu kemarin dikiranya yang share itu tim KKN, makanya di-share kembali di situ, padahal itu masing-masing DPL beda-beda ya terkait laporan. Ya silakan teman-teman yang di YouTube, kalau ada yang ditanyakan silakan di kolom komentar, di kolom chat. Oke baik, begitu ya Mbak. Iya Pak, terima kasih Pak. Salam. Salam. Sudah dikumpulkan belum laporannya ke DPL? Deadline-nya nanti malam Pak, jam 7. Tinggal kurang satu ini anggota yang belum kumpul ke saya. Oke, sip. Semoga lancar. Ya, silakan tadi Mas, siapa tadi? Daryono. Ya, silakan Mas. Wah, Mas Daryono harus semangat dong, jangan lemes gitu. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore, salam dan bahagia. Salam. Perkenalkan, nama saya Sudaryono dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian dari Padepokan 119. Jadi yang saya tanyakan itu masalah terkait upload proker Pak yang di IG itu, offline maupun online itu sehari itu ada batasnya atau gimana ya Pak? Di situ kita kebingungan. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih. Batas upload video online itu maksimal 1 hari, 1 yang diupload. Jadi misalnya buat video atau poster itu hanya sekali. Karena kalau dibuka full ya bisa jadi mahasiswa hanya KKN 4 hari, jam program kerja sudah kelar. Kami harapkan segala hal yang di-upload di konten-konten online persiapannya matang ya, sehingga tidak video atau poster. Jadi ini buat teman-teman semuanya juga untuk untuk upload program kerja secara online itu maksimal 1 kali, baik program individu maupun program kelompok. Jadi kelompok sekali, kemudian individu sekali, seperti itu. Begitu Mas Sudaryono. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Ya. Mas Sudaryono sudah upload berapa puluh video di jangan-jangan sudah banyak ini? Untuk prokernya baru yang poster Pak. Oh ya. Iya, baru kalau yang poster lebih bagusnya Mas, dibuat poster juga untuk offline, ya maksudnya untuk ditempel-tempel di fasilitas-fasilitas umum ya biar lebih banyak dilihat. Oke, terima kasih Mas Sudaryono, pertanyaan yang bagus. Baik Pak, sama-sama. Silahkan teman-teman yang lain. Ini koordinasi seperti ini nanti akan kita laksanakan lagi 1 minggu sebelum monitoring dan evaluasi ya. Kalau untuk monitoring dan evaluasi itu kan tanggal 14 Agustus. Nanti kita mungkin tanggal 9 atau tanggal 8 baru kita koordinasi seperti ini lagi. Karena awal-awal itu biasanya rawan sekali ya ke pelaksanaan KKN. Ya, silakan teman-teman di kolom chat juga silakan. Nah, di sini sudah banyak yang hadir juga tim KKN. Monggo Bapak-bapak tim KKN, jika ada yang ingin disampaikan program kerja atau apapun itu terkait teknis pelaksanaan KKN, saya langsung persilahkan saja sambil menunggu teman-teman mahasiswa untuk bertanya.
Oke, selamat sore Pak Aim. Ya, selamat sore Pak Nanang. Silahkan Pak. Oke, salam. Salam. Oke, jadi mungkin sambil nunggu teman-teman bertanya, nggih. Jadi ada beberapa mahasiswa yang kemarin konsultasi dengan kami terkait program. Kebetulan kan saya kan di bidang pertanian. Jadi silakan nanti teman-teman yang memiliki program ya terkait bidang pertanian ingin konsultasi silakan hubungi saya. Kemudian juga saya lihat apa ya, mohon itu juga teman-teman ketika ini masukan gitu. Jadi kalau ketika melihat suatu atau menyusun suatu program bisa ya, melihat kondisi masalah yang ada di lapangan sehingga yang masing yang proker nanti, kamu nanti buat yang individu aja kayak ya, tolong dimatiin dulu mikrofonnya teman-teman. Oke, ya lanjut ya. Jadi silakan nanti dapat tahu terlebih dahulu apa masalah yang ada di lapangan sehingga nanti dapat disusun. Dan juga silakan nanti kedepannya juga apa mahasiswa itu juga berkolaborasi, mungkin minta tolong dengan tim dosen ya, Pak Aim. Jadi Bapak Ibu dosen juga tentu siap karena ini kan juga pengabdian. Misalkan memang membutuhkan di daerah tersebut apa ya, penyuluhan atau mungkin sosialisasi terkait misalkan membuat pupuk atau misalkan pestisida nabati dan sebagainya. Nah, di Fakultas Pertanian kan juga tim dosen itu para ahli-ahli membuat pupuk pestisida itu akan lebih bagus jika nanti juga melibatkan dosen gitu. Dan juga mungkin ini saya sedikit masukan mungkin bagi teman-teman muda terkait yang program pertanian, karena ini terkait pandemi juga COVID, saya rasa kemarin memang ada yang sudah membuat, saya lihat di Matrix gitu ya, misalkan membuat video tentang membuat tanaman dengan polybag dan sebagainya. Nah, mungkin masukan bagi saya akan lebih bagus ya, misalkan membuat sosialisasi budidaya tanaman obat keluarga dalam hal ini di lingkup rumah-rumah ya, karena kan ini apalagi ada PPKM darurat, sekarang kan keluarga pada di rumah begitu ya, sehingga apabila itu kalian mensosialisasikan ya bagaimana budidaya misalkan menanam tanaman obat keluarga di rumah misalkan dengan polybag atau mungkin dengan botol bekas dan sebagainya ya, silakan nanti dengan ide kreatif kalian di antara muda itu akan lebih bagus karena kan tanaman obat keluarga misalkan seperti jahe, kunyit dan sebagainya ini kan bagus ya untuk dikonsumsi apalagi seperti saat ini untuk meningkatkan imun. Nah, ini saya rasa akan juga match ya dengan topik kita ya terkait dengan pandemi COVID yang kita hadapi saat ini. Jadi itu malah bagus. Jadi saya rasa kemarin sudah ada yang menyusun ya program kerja terkait pembuatan video budidaya. Nah, tapi saya arahkan lebih bagus itu misalkan tanaman obat keluarga karena tadi kaitannya dengan sekarang pandemi. Kalau itu kita bisa membuat di masing-masing keluarga itu bisa menanam tanaman obat keluarga sendiri, ini kan akan bisa meningkatkan ketahanan pangan dalam tanaman obat ya di tingkat keluarga, RT, RW dan sebagainya, sehingga ini akan lebih bagus. Ini sedikit masukan sambil menunggu teman-teman. Silakan nanti kalau teman-teman lain ada pertanyaan dan sebagainya, silakan. Ya, itu terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Nanang. Jadi teman-teman yang ingin merancang program kerja dalam bidang pertanian, yang pertama adalah bisa mengundang dosen dari pertanian atau Pak Nanang sendiri untuk berkomunikasi atau merancang program kerja yang sifatnya online ya dalam bidang pertanian seperti contoh-contoh yang disampaikan Pak Nanang tadi, misalnya kebun bergizi atau toga ya. Karena saya juga melihat metrik kemarin itu dominan lebih banyak tentang pertanian. Jadi mohon ini betul-betul untuk selalu konsultasi dengan dosen di masing-masing prodi. Oke.
Baik, silahkan teman-teman yang ingin bertanya. Saya, Pak, Ya, izin silahkan. bertanya. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Salam dan bahagia. Salam. Nama saya Gladys Amanda, saya Prodi Agribisnis. Saya kebetulan mewakili Padepokan 87, lokasi KKN saya di Gunung Kidul. Jadi pertanyaan saya ini agak di luar KKN ini, Pak. Cuman saya bertanya ke Bapak terkait, kan ada program pemerintah yang Kampus Merdeka itu semisal dari teman-teman itu ada yang lolos ini, Pak. Jadi kan itu ada pemotongan 20 SKS. Jadi apakah jika alhamdulillah teman-teman yang lolos itu apakah diwajibkan untuk mengikuti KKN ini atau gimana ya, Pak? Terima kasih. Ya. Salam. Ya, salam. Bagi teman-teman yang mengikuti program Kampus Merdeka, itu berdasarkan kebijakan fakultas masing-masing bisa dikonversi menjadi nilai KKN sehingga tidak perlu mengikuti atau melaksanakan program kerja. Mahasiswa cukup mengikuti seremonial terkait pelaksanaan KKN. Seremonial itu yang pertama adalah pembekalan, kemudian penerjunan, kemudian monitoring dan evaluasi, kemudian yang terakhir adalah penarikan. Seperti itu. Mbaknya lolos? Pengumumannya belum sih, Pak. Oh, pengumumannya belum ya. Bismillah. Tapi nanti meskipun lolos, Bapak harapkan padepokannya karena sudah terlanjur jalan secara kelompok, jangan langsung ditinggalkan ya. Teman-teman di sini yang nanti lolos Kampus Merdeka, KKN jangan langsung ditinggalkan. Ya, tetapi tetap koordinasi dengan teman-teman kelompoknya sehingga tidak terjadi kesalahpahaman nanti di dalam. Ya, begitu Mbak jawabannya ya. Ya, Jadi terima bisa kasih, Pak. dikonversi. Ya, sama-sama. Ya, silahkan. Di YouTube ada pertanyaan. Mohon izin bertanya, Ya. Pak. Ya, silahkan Mas Dedi. Baik, Pak. Terima kasih untuk waktunya. Ini, misalkan dari program kerja individu itu di lapangan itu nggak sesuai dengan matriks yang kemarin kita kirim, itu bisa diubah nggak, Pak? Bisa dikasih contoh konkretnya, Mas? Kan misalkan kemarin itu saya untuk program kerja ada mengajar ngaji nih, Pak. Nah, tapi karena PPKM dan kemudian juga anak-anak itu sudah ada gurunya masing-masing, jadi saya lebih baik mungkin untuk mengganti program kerjanya gitu, Pak. Oh iya, silahkan, tidak apa-apa. Yang penting nanti sebelum memulai melaksanakan program kerja itu DPL-nya dikonfirmasi. Bu, mohon izin, kemarin saya merencanakan program kerja ngajar ngaji, tetapi ternyata sekarang anak-anak ya utarakan aja sehingga saya ingin mengganti seperti ini. Seperti itu, sudah cukup. Oh, iya, Pak. Terima kasih, Pak. Nanti kan dosennya menanggapi ya. Entahkah boleh atau ada program yang mungkin diusulkan oleh dosen yang bersangkutan. Ya, program yang didominasi dari mahasiswa KKN berdasarkan hasil telaah kami dalam matrik itu program ekonomi, pembukuan, dan seterusnya, pengembangan UMKM berbasis digital, sosialisasi taman siswa, kemudian program pertanian, itu kami rasa sudah sangat mewakili apa yang kita harapkan pada pembekalan kemarin, di mana program-program unggulan dari KKN semester sekarang yang lagi jalan sudah menuangkan ide-ide terkait program kerja unggulan. Ya, terima kasih teman-teman mahasiswa KKN karena tidak keluar dari rel ya dari apa yang sudah kita
ancar-ancar terkait program kerja unggulan. Nah, teman-teman, kalau ada yang jadi relawan di desanya, di lokasinya, mohon dilaporkan kepada kami. Ya, entah relawan apapun itu yang berkaitan dengan COVID-19. Ya, kalau kakak-kakak kemarin itu banyak yang membantu di penguburan jenazah, kemudian pengawasan isolasi mandiri dan lain-lain. Itu tidak apa-apa, bisa dijadikan bagian dari program kerja yang sifatnya individu. Dan kalau teman-teman tidak memasukkan ke dalam program kerja individu, itu bisa dijadikan sebagai surat keterangan pendamping ijazah. Nah, ini poinnya sangat tinggi karena berkaitan dengan kemanusiaan. Ya. Kalau saya sih selalu menyarankan mahasiswa KKN, kalau mengabdi tentang kemanusiaan, jangan dimasukkan ke dalam program kerja. Karena kalau dimasukkan dalam program kerja hanya satu kali dihitung. Ya, misalnya Anda jadi relawan hanya sekali dihitung 20 jam, meskipun Anda laksanakan setiap hari, tidak dihitung setiap hari, hanya hitungannya satu kali pelaksanaan. Bayangkan kalau Anda 40 hari, ya kemudian 20 hanya diakui 20 jam. Nah, tentu kan ini kerugian bagi bukan kerugian, tapi dari hal kuantitas ini kerugian. Ya. Tetapi kalau teman-teman tidak memasukkan di dalam program kerja, maka teman-teman bisa mengakukan bahwa ini adalah pengabdian masyarakat dari mahasiswa yang sifatnya mandiri. Dan itu poinnya sangat tinggi sekali, ya, apalagi di tengah kondisi wabah seperti ini. Kalau dulu mahasiswa-mahasiswa kami melaksanakan donor darah, ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, tapi kalau relawan COVID ini saya pikir peluangnya lebih besar, ya, apalagi kalau teman-teman dekat dengan aparatur pemerintahan desa maupun padukuhan. Ya. Oke, baik, silakan teman-teman yang lain yang ingin nanti di grup ketua saya kembali buka dan kita kembali akan banyak berdiskusi di situ ya, kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan KKN. Saya sangat senang kalau menemukan foto-foto di Instagram terkait mahasiswa KKN yang sedang melakukan kegiatan. Kami screenshot, kemudian kami rencananya akan jadikan video kompilasi. Tetapi tentunya foto-foto yang kami screenshot itu adalah foto-foto yang pertama tidak melanggar protokoler kesehatan, kemudian program kerjanya bisa dibanggakan oleh universitas. Oke, baik teman-teman, silahkan. Baik, saya sampaikan terkait subsidi Rp200.000. Nah, karena sekarang kampus lagi lockdown sampai tanggal 20 Juli. Nah, kemungkinan besar pencairan dana subsidi juga akan mundur. Jadi teman-teman, ini saya sampaikan di awal ya, biar tidak berkembang isu-isunya ya. Jadi sampai tanggal 20 berhubung banyak ada pimpinan, kemudian dosen-dosen yang COVID-19 akhirnya kampus lockdown, nanti buka tanggal 20. Dan mungkin dana subsidi untuk teman-teman mahasiswa KKN akan diproses oleh universitas setelah tanggal 20 Juli. Nah, ya meskipun ini bagi teman-teman mengecewakan ya, tapi ya apa boleh buat, kondisinya seperti ini, dan meskipun pahit saya harus menyampaikan. Pak Irfan ada yang mau disampaikan, silahkan, atau Pak Nanang, atau ya siapa saja. Pak Widodo, Pak Didi.
Oke, baik teman-teman sekalian, segala yang perlu teman-teman cermati selain program kerja itu adalah pelaporan, ya. Coba teman-teman lihat lagi juknisnya yang merupakan bagian dari laporan itu apa saja. Kalau program offline laporannya apa, kalau program online laporannya apa. Ya, sehingga nanti di akhir KKN teman-teman tidak sibuk lagi mengumpulkan. Jadi tujuannya kumpul laporan per minggu itu nanti di akhir pelaksanaan KKN teman-teman sudah tidak disibukkan lagi untuk mengumpulkan laporan. Beda KKN-KKN sebelumnya, sebelum masa pandemi, mereka setelah KKN itu masih sibuk, ya sibuk untuk mengumpulkan laporan atau